Bapa dalam surga, pagi ini kami sungguh bersyukur karena kami bisa bersama-sama untuk duduk mendengarkan Engkau akan yang berfirman. Tuhan, biarlah Engkau memakai hamba-Mu untuk membuka pikiran kami, membuka pengertian kami, supaya apa yang Kau firmankan menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk membawa kami berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami, dan kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Semua bisa dengar dengan baik? Oke, good. Nah, saya mau bagikan sedikit pengalaman hidup saya. Ya, saya dibesarkan memang di Indonesia. Di Indonesia ini orang tua saya sebenarnya dua-duanya dari China dan mereka berimigrasi ke Indonesia. Dan kami lahir di Indonesia, saya dengan saudara-saudara saya. Tapi saya punya pengalaman yang gak enak sekali. Sepanjang saya dibesarkan di Indonesia sampai akhir menikah di Indonesia pun, saya mengalami yang namanya diskriminasi. Ketika saya dibesarkan di Jakarta, saya bisa ketemu orang dan tiba-tiba dipukul hanya karena latar belakang saya. Karena saya keturunan Chinese, jadi ada kata-kata, "Cina lu, pulang sana." Loh, pulang kemana? Saya lahir di Indonesia. Jadi sepanjang saya dibesarkan selalu itu yang digambarkan, pulang lu, pulang lu. Sampai akhirnya saya menikah dan sebagainya, ada suatu kesempatan saya bisa ke Amerika. Saya ke Amerika untuk kuliah waktu itu, dan ketika bisa ke Amerika untuk kuliah, saya bilang, sudah, selesai sudah, saya tidak akan berpikir lagi untuk ke Indonesia. Selesai. Ya memang cukup panjang juga perjalanan saya sampai akhirnya saya bisa ya bekerja dan tinggal di Amerika, menjadi dosen di Amerika. Betul-betul nggak ada rasanya dalam hati saya, mau kembali ke Indonesia. Ini yang serius sekali yang saya alami. Sampai Tuhan akhirnya betul-betul memaksakan rencana Dia kepada dalam hidup saya, dan saya harus kembali ke Indonesia. Saya harus kembali ke Indonesia. Nah ini latar belakang saya. Sekarang saya di Indonesia. Sudah 15 tahun di Indonesia, pelayanan di Indonesia. Dan punya anak-anak juga. Hari ini ada 2 anak yang tinggal sama-sama kami. Yang satu Batak, yang satu Jawa. Akhir minggu ini ada lagi yang akan tinggal dengan kami dengan beraneka ragam. Tetapi tidak ada satupun sekarang ini yang tinggal dengan kami latar belakangnya Chinese. Menarik juga ya. Jadi saya latar belakangnya Chinese, sekarang punya anak-anak campur aduk. Ada Papua, ada Manado, ada Nias, ada apa. Semuanya banyak yang pernah tinggal dengan kami, termasuk Yaska ya. Pernah tinggal dengan kami juga. Ya nggak ada apa-apa gitu, biasa-biasa saja. Nah, saya mau kasih tahu juga bahwa menurut sensus Indonesia, kekristenan itu tidak sampai 10%. Kekristenan itu tidak sampai 10%. Dengan kata lain, orang-orang Kristen itu minoritas di Indonesia. Secara sadar atau tidak sadar, minoritas ini selalu menjadi masalah gitu ya. Mendapatkan masalah, bukan selalu jadi masalah. Mendapatkan masalah. Karena minoritas. Sadar atau tidak, kita ini melawan arus yang besar sekali sebagai minoritas. Ini yang kita perlu mengerti. Dan sebagai minoritas, kita menghadapi banyak sekali hal-hal yang menurut kita nggak fair dong.
Ini fakta gitu. Nah, ada Costa sudah bangun Manggus saja, dia tahu sekali seperti apa. Dia ada Costa dari Timur Leste lagi ya. Ke sini, wah jadi masalah lagi. Nah, ini yang terjadi. Kemudian kita bilang gini, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita dalam Matius pasal 28, ya, untuk kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita harus keluar menghadapi arus yang begitu kuat yang bertentangan dengan arusnya kita. Ini fakta loh. Nah, ini juga terjadi di dalam kehidupan Yesaya. Ketika Yesaya dari pasal 1 sampai pasal 7, dia ditunjuk Tuhan, diminta Tuhan untuk pergi melakukan pekerjaan pelayanannya sebagai corong suara Tuhan. Dia menghadapi situasi lawan arus yang gila-gilaan. Karena seluruh negara, waktu itu negara Israel maupun Yehuda, pada kondisi yang sangat gak enak sekali. Zamannya raja yang menentang Tuhan. Dia pada posisi menentang arus yang begitu besar sekali. Arus yang besar sekali. Israel sama-sama Yehuda tidak suka akan Tuhan. Dan mereka bahkan Israel mau menyerang Yehuda. Kondisi yang sangat tidak enak. Disitulah posisi Yesaya menjalankan hidupnya. Saya katakan tidak mudah ketika Yesaya pada saat seperti itu untuk berdiri teguh kepada apa? Prinsip-prinsip Tuhan. Tidak mudah. Kenapa? Melawan arus. Banyak sekali kejadian-kejadian kita bisa lihat, termasuk pada masa sekarang ini, bagaimana anak-anak Tuhan cenderung berkompromi. Kita begitu menjadi anak-anak Tuhan, ditetapkan untuk menjadi pemimpin, untuk melawan arus. Dan ketika kita melawan arus, kita punya kecenderungan apa? Naluri kita nih, aduh, lawan arus tuh capek. Kalau yang suka berenang, coba aja berenang lawan arus, pengen tahu. Maju semeter aja susahnya bukan main. Apalagi arusnya 90%, kita 10%. Ya, tenaga kita cuma 10%, mereka 90%. Bukan main. Jadi kita akan mengeluarkan tenaga yang begitu besar untuk melawan arus. Nah, Yesaya betul-betul merasa sendirian nih. Ketika dia merasa sendirian sebagai ini corong mulutnya Tuhan, saya berpikir gini, gampang sekali untuk Yesaya untuk sudahlah, nggak usah tegas-tegasan, nggak usah terlalu ngotot, nggak usah. Nah, ini masuk dalam kecenderungan kita. Begitu pula dengan Yesaya. Hari ini kita lihat apa yang dikatakan Tuhan dari pasal 8 ini, 1 sampai 10 bicara mengenai kondisi yang memang Yesaya alami. Ketika Yesaya diberikan lagi petunjuk oleh Tuhan, harus berdiri teguh. Tetapi saya mau masuk kepada ayat 11 sampai 15. Ayat 11 sampai 15 saya pasal ke-8 ini. Karena di dalam pasal 8 di 11 15 ini merupakan pesan Tuhan. Pesan Tuhan kepada Yesaya. Sebagai orang yang ditetapkan Allah untuk menjadi pemimpin, Yesaya mendapatkan pesan yang khusus. Dan hari ini saya pikir pesan ini juga penting untuk kita sekalian sebagai pemimpin-pemimpin. Apakah kita jabatannya pendeta atau pengerja atau bahkan mahasiswa, tetapi karena kita semua masuk dalam amanat agung Tuhan, kita dituntut untuk jadi pemimpin, maka menurut saya sangat baik sekali untuk kita belajar bersama-sama apa yang ada dalam Yesaya 8 ayat 11 sampai 15 ini. Nah, ini pesan Tuhan untuk Yesaya. Begini firman-Nya. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Ketika tangannya menguasai aku, ketika dia dipakai oleh Tuhan, dan ketika ia memperingatkan aku, peringatannya adalah supaya jangan mengikuti
tingkah laku bangsa ini. Ini tegas sekali peringatannya bahwa jangan kompromi. Jangan kompromi loh. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan dengan tingkah laku bangsa ini. Saya ingat apa yang dikatakan Paulus juga dalam Roma pasal 12. Jangan mengikuti pola dunia ini. Jangan mengikuti arus besar yang ada di sekeliling kita sebagai minoritas. Hati-hati. Karena kalau kita tidak hati-hati, maka yang Paulus katakan, ya masuk dalam jebakan kita nih, jebakan hidup kita, mengikuti arus dunia. Mengikuti arus dunia. Ini peringatan kepada Yesaya. Kemudian, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Janganlah gentar melihatnya. Ini karena sekalian kita semua modelnya kayak gitu. Rasanya kalau kita nggak ke situ, kita jadi orang aneh sendiri. Sebagai anak Tuhan kita merasa jadi orang aneh sendiri. Nah, Tuhan ingatkan nih, jangan sebut persepakatan mereka dengan pola dunia, dengan konsep dunianya sebagai ya disebut kesepakatan. Jangan takut kepada hal yang mereka takuti. Apalagi sekarang nih. Wah, ikut-ikutan takut gak karu-karuan. Takut dengan kondisi ekonomi karena COVID. Iya, saya ngerti. Karena kondisi ekonomi sekarang juga lagi berantakan semua. Tapi seluruh dunia sedang berantakan. Terus kita bawa ketakutan itu kepada seperti mereka juga. Sedangkan kita punya Allah yang berbeda sekali. Jangan gentar ketika melihatnya. Kemudian apa pesannya lagi? Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Dan kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ini, ayo mengerti ini. Di mana posisi hidup kita harusnya? Karena ketika kita mengakui Tuhan sebagai yang kudus, Allah sebagai yang kudus, ya, kita pasti melawan arus. Tetapi Tuhan bilang, itulah yang seharusnya. Kamu harus takut kepada Allah. Bukan takut ketakutan. Takut karena tahu Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dan kamu harus gentar karena Allah kita Allah yang cemburu. Dia menuntut sepenuh hati kita, full hearted worship, penyembahan kepada Allah sepenuh hati, hidup kepada Allah sepenuh hati. Ayat berikutnya, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi, nah ini menarik, batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, yaitu Israel dan Yehuda, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ya, nah nih, saya mau katakan, jadi jerat dan perangkap. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Saya kemarin sempat bicara dengan Bara, batu sentuhan itu apa sih? Kok ada batu sentuhan? Nah, mau gak mau saya coba-coba menyelidiki apa sih yang dimaksudkan dengan batu sentuhan ini. Karena dalam bahasa Indonesia ini batu sentuhan dan batu sandungan. Kalau batu sandungan kita sudah tahu semua, batu sandungan. Kalau batu sentuhan, nggak taunya yang dimaksudkan dengan batu sentuhan itu batu penjuru, cornerstone, batu penjuru. Dulu terjemahannya batu penjuru, sekarang jadi batu sentuhan. Saya juga nggak tahu. Ya, karena saya jadi, tapi menarik karena saya jadi belajar lagi. Nah, ini kita bicara mengenai siapa nih? Kembali lagi kepada ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Nah, saya ajak saudara sekalian ya untuk memperhatikan ini. Dan dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan.
Ini terjadi betulan nantinya. Pertama kali adalah Israel yang dihancurkan, kemudian Yehuda juga dihancurkan oleh Babylon. Asur menghancurkan Israel dan Yehuda dihancurkan Babylon. Diperlihatkan ketika mereka tidak mau, ketika bangsa Israel dan bangsa Yehuda tidak mau, ya ini yang akan terjadi. Dan betul terjadi. Betul terjadi. Nah, apa sih batu sentuhan dan batu sandungan itu? Saya mau nggak mau ajak saudara untuk lihat apa yang dikatakan yang dipakai oleh Petrus ketika menjelaskan batu sentuhan dan batu sandungan ini. Coba perhatikan 1 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Karena dikatakan bahwa oleh Petrus ini memakai apa yang dikatakan oleh Yesaya. Batu sandungan bagi orang yang tidak percaya. Setiap orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak gentar kepada Allah, akan terkena batu sandungan ini. Dia bilang gini, ayat ke-7, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Haleluya. Ya, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ini difokuskan kepada, ya, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, ini dikasih peringatan oleh Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya, tidak gentar, tidak takut akan Allah, maka mereka akan tersandung. Tetapi kepada setiap anak Tuhan yang taat kepada firman Allah, itu tidak akan terjadi. Nah, jadi bagaimana pesan Allah ini kita aplikasikan kepada kita sebagai pemimpin rohani? Sebagai pemimpin rohani, kalau Yesaya dapat peringatan itu, bagaimana sikap kita sebagai pemimpin rohani? Sekali lagi saya katakan, apakah Anda, Bapak, Ibu, berperan di dalam konteks kepemimpinan di suatu gereja, atau hanya sekedar jemaat biasa, atau hanya mahasiswa STT? Saya bilang kita semua mendapat amanat agung yang sama untuk menjadikan semua bangsa murid. Berarti kita harus jadi guru. Kita harus jadi pemimpin. Ini yang saya mau ingatkan. Memang skalanya memang berbeda. Ketika saya jelaskan ini lebih cenderung kepada posisi kita di dalam struktur organisasi rohani. Tetapi saya mau supaya kita semua melihat ini sebagai suatu standar hidup rohani kita. Sebagai standar kehidupan kerohanian kita. Ini dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Katakan gini, aku menasihatkan para penatua, para pemimpin rohani, para pendeta, para guru-guru, ya, para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua sama-sama dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ini perintahnya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Jangan dengan paksa. Saya ingat sekali ketika Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 17 bahwa dia juga memikirkan kepada orang-orang yang akan percaya nanti lewat pemberitaan para rasul, supaya ada yang mengembalakannya. Yang akan percaya pun kita diajak untuk ayo pikirkan mereka, domba-domba yang masih di luar itu. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Kalau Anda merasa, nah ini seringkali kan saya mendengarkan gini, aduh, burn out. Ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami kejenuhan, burn out. Saya pikir lagi, apa sih yang menyebabkan hamba-hamba Tuhan ini bisa mengalami burn out?
Punya selidik, saya bilang sederhana. Kebanyakan yang mengalami burnout karena masih hidup di dalam penggembalaan di bawah firman. Tekanan firman itu membuat kita rasanya harus ini, harus itu, harus ini. Ya, akhirnya yang kita lakukan ya jangan dengan paksa, kita paksakan mesti begini, mesti begitu. Kita paksakan diri kita paksakan juga kawanan domba yang kita gembalakan. Tuhan Yesus bilang apa? Petrus bilang apa? Dengan sukarela. Keluar dari hati yang rindu, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saudara, bapak, ibu, adik-adik, anak-anak semua tidak mengerti apa yang artinya kehendak Allah, yaitu selalu sesuatu yang baik untuk kita, mengerti itu. Supaya ketika kita melakukan pengembalaan, memimpin sebagai pemimpin rohani, kita lakukan dengan hati yang sukarela. Kerinduan untuk memenuhi kehendak Allah itu. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ini salah. Kalau saudara pernah ikut seminar saya, 6 prinsip hidup yang sukses, ini yang sering kali menjadi pokok persoalan utama kegagalan anak-anak Tuhan, yaitu mencari keuntungan diri sendiri. Ketika mencari keuntungan diri sendiri, bukan lagi tujuan Tuhan yang kita kejar, bukan lagi kehendak Allah, tapi kehendak saya. Habis kita. Kita masuk dalam jebakan yang sama dengan orang-orang yang diperingati oleh Yesaya yang akan dihancurkan, akan mengalami kehancuran. Melainkan dengan pengabdian diri, menyerahkan diri. Ya, ini nasihat Petrus kepada kita. Kemudian lanjutkan lagi. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu. Ya, yang ini saya katakan, kalau saya jelaskan dalam konteks lebih kepada ilmiah, high power distance. Wah, saya ini siapa? Saya ini siapa? Kedudukan kita membuat saya ini siapa? Gelar kita membuat ini, saya ini siapa? Tuhan bilang, karena kita mau ngatur orang lain. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Beda loh. Menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dengan kata lain, kalau kamu mau menghendaki mereka taat, mulai dengan kita menunjukkan ketaatan. Ketaatan kepada sistem yang ada, ketaatan kepada Allah, ketaatan di dalam menjalani hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu pesannya. Saya nggak berhenti di situ. Kita lihat lagi apa dikatakan Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 31, ya. Paulus bilang gini ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Jadi, apa yang katanya dua-duanya? Kita harus jaga diri sebagai pemimpin rohani, dan kita juga harus menjaga seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan apa? Ayo buka lagi Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, menjadi pemimpin rohani untuk menggembalakan jemaat yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, peringatan cukup keras nih. Ya, diberikan oleh Paulus kepada kita. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas, akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ya, kalau kalian tahu pernah di kelas saya bilang istilahnya apa nih, serigala-serigala yang ganas? Ini Pak Acau dan Bu Acau yang marganya peng. Mereka nggak peduli kok, tidak menyayangkan kawanan domba yang ada. Tujuan mereka cuma satu, kepentingan diri sendiri. Sehingga kebohongan segala apapun, kecurangan mereka bisa lakukan untuk mengacaukan kawanan domba. Bahkan dari antara kamu sendiri
akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Nah, saya bilang, bukan cuma dari luar. Bukan cuma dari luar, masuk ke dalam. Grecokin. Tetapi dia bilang, akan tiba waktunya muncullah Pak Acau, Bu Acau dari dalam dengan ajaran palsu. Ajaran palsu seperti apa? Zaman sekarang ini. Ya. Yang menyatakan diri hamba Tuhan, tetapi yang dipikirkan perut, yang dipikirkan kantong, yang dipikirkan kedudukan, yang dipikirkan kekuasaan, yang dipikirkan yang mengarahkan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak patut. Bukan lagi menyembah kepada Allah, takut akan Allah, gentar akan Allah, tetapi mereka akan kejar bagaimana gentar terhadap mereka bahkan. Sebab itu, katakan, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus bilang, sebenarnya dia lebih dari 3 tahun di sana gitu ya. Tapi dia selama 3 tahun dia mengajar. Mencucurkan air mata, kenapa? Karena begitu mencintai mereka, begitu mencintai kawanan domba ini, dan memikirkan bagaimana supaya mereka menjadi kokoh kuat di dalam Tuhan. Nah, ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai para pemimpin untuk betul-betul memfokuskan pengajaran firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan bukan yang menurut saya, tapi apa yang dikatakan firman itu dengan hati-hati. Ya, itulah yang saya mau supaya kita semua memahami. Memang apakah cukup? Belum. Itu sebabnya saya mau tutup dengan satu peringatan kepada kita semua, bahwa kita perlu sebagai pemimpin-pemimpin rohani perlu mempelajari dengan seksama lagi apa sih yang dinyatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 dan Titus 1 ayat 5 sampai 9. Karena di dalam dua ini kita akan bisa temukan, ya, bukan saja kualifikasi untuk menjadi penatua, untuk menjadi pemimpin rohani yang seringkali diabaikan, yang seringkali tidak mau dilihat, seringkali dianggap ini sudah bukan zamannya lagi. Kita buang sama sekali kualifikasi ini dan kita tetapkan kualifikasi organisasi di atas kualifikasi firman Tuhan, dan kita temukan para pemimpin rohani yang tidak rohani. Karena yang ditekankan bukan lagi kualifikasi biblika, tapi kualifikasi organisasi. Celaka kita. Di dalam kedua 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, Titus pasal 1 ayat 5 sampai 9 ini kita ketemukan kualifikasi-kualifikasi itu, dan di dalamnya kita memang tidak secara eksplisit mengatakan ini tugas-tugasnya, tetapi kita bisa melihat dengan jelas bahwa di dalam kedua pasal ini, kedua yang 1 Timotius dan Titus ini, kita akan mendapatkan tugas-tugas yang begitu luar biasa pentingnya bagi kita sebagai pemimpin rohani. Tugas dan tanggung jawab kita apa? Ada kelas khusus memang saya ajarkan untuk membahas ini semua. Bukan saja 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, tapi dilanjutkan dengan kediakonan. Tetapi saya mau supaya kita semua yang hadir pagi ini bersama-sama dalam ibadah menjadikan ini suatu standar pertumbuhan rohani kita. Suatu standar pertumbuhan rohani kita. Semakin kita dewasa di dalam standar-standar kualifikasi ini, semakin kita mengerti akan tugas tanggung jawab kita, semakin kita hati-hati di dalam membawa kawanan domba Allah kepada takut akan Allah. Dan semakin kita tidak mudah dibawa arus. Arus apa? Macam-macam. Karena, sekarang saya katakan kalau membaca peringatan Paulus dalam Kisah Para Rasul,
Ya, selain kita berkata kita ini cuma 10, nggak sampai 10% menurut sensus Indonesia, belum lagi di dalam Pak Acau Bu Acau yang marganya peng itu, yaitu pengacau itu, yang bagaikan serigala yang mau coba merusak. Sehingga begitu pentingnya buat kita sekarang ini untuk belajar firman Tuhan dengan baik dan mempersiapkan diri kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan tidak mudah dibawa arus. Arus Tuhan itu melawan arus dunia. Kita berkata-kata kita bersama Tuhan lebih dari mayoritas. Iya, masalahnya betul nggak kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan sehingga betul-betul menjadi mayoritas. Kekuatan Allah lebih daripada kekuatan kita, lebih dari kekuatan dunia. Tetapi kalau kita tidak bergantung kepada kekuatan itu dan mudah diombang-ambingkan dan dibawa arus, kita akan celaka. Kita akan celaka. Kalau ada di antara saudara yang berkata, aduh saya mau belajar lebih jauh lagi mengenai kualifikasi dan tugas tanggung jawab kepemimpinan segala macam, wah silakan saja. Silakan konteks ya staf saya untuk berkata, ada kelas kayak gitu, saya mau masuk, mau ikut, silakan. Mau jadi pendengar juga boleh. Saya tidak mengatakan harus jadi mahasiswa di STT Baptis Kalvari baru bisa ikut kelas kayak gitu, enggak juga. Bisa kontak dan bisa, saya mau ikutlah supaya belajar lebih jauh lagi. Apa sih tuntutan Allah bagi saya sebagai pemimpin rohani? Dan apa yang menjadi tugas tanggung jawab buat saya? Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara sekalian. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami menyadari Tuhan bahwa ketika kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi minoritas di dunia ini, di dalam masyarakat di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, kami menyadari kami akan selalu melawan arus yang menentang apa yang sudah difirmankan Tuhan. Arus yang menentang apa yang sudah direncanakan Tuhan. Arus yang menentang Engkau. Dan kami sudah saksikan itu Tuhan. Biarlah hari ini ketika kami belajar, bukan saja kami mengerti akan tugas tanggung jawab kami, tetapi juga peringatan Tuhan untuk teguh untuk tidak terbawa arus dan sungguh-sungguh menyadari akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Berdiri teguh bersama Tuhan. Sekalipun menentang arus yang sangat keras, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kuasa penyertaan Roh-Mu yang kudus untuk sanggup melakukan apa yang menjadi rencana kehendak-Mu, agar Engkau selalu disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.